Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Panji Suroso akan menjelaskan rencana penyelenggaraan pengembangan kebudayaan dengan judul workshop dan festival seni pertunjukan ketoprak dor berbasis sejarah kuli kontrak dengan metode hybrid di Museum Deli Serdang. Kegiatan ini akan dilakukan dengan pelaksanaan workshop yang mengundang beberapa orang pakar seperti sejarawan, akademisi, dan maestro pelaku kesenian ketoprak dor, dan pelaksanaan festival dengan mengundang beberapa kelompok kesenian ketoprak dor yang masih tetap hidup dan mampu bertahan hingga saat ini. Museum Deli Serdang dipilih sebagai lokasi kegiatan dikarenakan Museum Deli Serdang sebagai salah satu ruang publik yang dapat menampung kebudayaan seperti sandang, papan, dan pangan, dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat secara luas. Metode yang dilakukan dalam perencanaan kegiatan ini adalah dengan melaksanakan metode hybrid, yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara luring dan daring. Tujuannya untuk dapat menjangkau akses masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah cuplikan pendukung pengembangan kebudayaan yang akan dilakukan. Demi memenuhi permintaan komoditi ekspor di pasaran dunia yang terus meningkat dan meluas, bukan lagi komoditi tembakau, tapi juga karet, lada, dan pala. Pihak perkebunan menggunakan jasa agen pencari kerja swasta yang bernaung dalam Afros untuk mencari lebih banyak lagi tenaga kerja di Pulau Jawa. Para pencari tenaga kerja ini berburu hingga ke pelosok desa, terutama di wilayah yang dilanda paceklik. Dengan bujuk rayu dan imbalan uang, ribuan tenaga kerja dari Jawa berhasil mereka bawa ke Medan. Dan hampir setiap tahunnya lebih dari, menurut catatan dilaporkan 20 ribuan orang didatangkan ke Sumatera Timur. Yang paling ahli menanam tembakau itu adalah buruh Cina. Nah, rupanya masalah keahlian itu dilupakan karena mereka sulit lagi mencari buruh Cina, lebih mudah mendatangkan buruh dari Jawa. Mereka ini kan didatangkan langsung diletakkan di daerah-daerah perkebunan yang telah disiapkan ya. Kenapa terpisah? Karena memang para pengusaha seperti pengusaha perkebunan ya, yang dari orang-orang Eropa yang datang kemari dengan menanam modal itu memang sengaja tidak mau mencampurkan antara penduduk lokal dengan penduduk dengan orang-orang Jawa. Peralihan perkebunan tembakau ke perkebunan karet berdampak pula pada komposisi para kuli kontrak. Para pekerja asal Tiongkok yang banyak dipekerjakan di perkebunan tembakau kini berganti dengan pekerja dari suku Jawa yang ditempatkan di perkebunan karet. Kalau dulu namanya itu work dairy atau pekerja perkebunan. Jadi mereka didatangkan kemari, didatangkannya para pekerja perkebunan itu bersama-sama dengan kebudayaannya. Contohnya seperti kesenian wayang orang, ludruk, tayub, dan macam-macam kesenian itu sama didatangkan ke Tanah Deli ini. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya tentu saja ini untuk membuat supaya mereka itu tidak ingin cepat-cepat pulang ke tanah halaman, ke kampung halaman. Karena ya apa yang dibutuhkan seperti kesenian itu ada di situ. Penguasaan kuli kontrak oleh perusahaan perkebunan karet, khususnya kuli kontrak dari Jawa, dilakukan dengan beragam cara, mulai cara halus hingga kekerasan. Para pekerja Jawa yang umumnya buta huruf ini juga tidak mengerti isi kontrak yang mereka tanda tangani, hingga tenaga mereka pun tergadaikan selamanya. Pengusaha perkebunan mempekerjakan kuli kontrak Jawa dari pagi hingga petang dengan upah sangat minim. Selain pekerjaan rutin harian menyadap karet, memproses menjadi karet mentah, para kuli Jawa masih juga dibebani untuk membuka lahan-lahan baru. Untuk lebih mengikat para kuli kontrak selama mungkin, pengusaha perkebunan juga melakukan strategi dengan membebaskan mereka bermain judi.
mengisap madat hingga menyediakan rumah bordir pelacuran. Untuk pekerja perempuan, perayaan pasar malam merupakan strategi jitu pihak perkebunan untuk tetap memiskinkan mereka. Beragam kebutuhan dan perhiasan dijual dengan harga tinggi melampaui upah mereka. Dan tidak sedikit dari mereka terpaksa harus melacurkan diri demi memenuhi keperluan hidup atau menjadi gundik tuan kebun dan para mandor perkebunan. Untuk membuat supaya mereka itu tidak ingin cepat-cepat pulang ke tanah halaman, ke kampung halaman. Karena ya apa yang dibutuhkan seperti kesenian itu ada di situ. Nah kemudian kan di perkebunan ini kan dibangun juga satu tempat atau wadah ya untuk dimana bahwa dalam setiap mereka menerima upah itu dulu ada namanya upah gaji kecil dan gajian besar itu ya. Nah itu di situ dibangun lapangan yang isinya itu ditempatkan untuk membuat pertunjukan itu. Nah pertunjukan seperti misalnya ada ketoprak, ada wayang. Kesenian ketoprak itu pernah menjadi salah satu pertunjukan yang diidolakan lah oleh masyarakat yang berada di sekitar perkebunan itu. Sudah mengawal saya. Maju kakak. Oh, jadi kamu nantang kakakmu Dewi. Kalau kita baca catatan-catatan tentang sejarah datangan kuli kontra ini kan sangat macam-macam ya. Ini termasuk sejarah hitam juga nanti kalau di dalam ini kan tidak mulus ini perjalanan. Ini kan banyak juga cerita-cerita yang sangat menyedihkan.